Halo guys, selamat datang di Vivien Hatara. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kabar kalian selalu baik, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema isu yang lagi beredar tentang kamu saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading. Nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa enggak. Bisa sebagian aja yang resonate atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Isu yang lagi beredar tentang kamu saat ini. Ya, aku rasa di sini ya ini terutama untuk kalian yang sudah menikah. Ya, ya ini ada yang membicarakan tentang pernikahan kalian. Ya, pernikahan yang harmonis. Ya, kalian mendukung satu sama lain. Gitu ya. Kayak kamu tuh kemana-mana tuh berdua. Gitu ya. Terlihat akur, terlihat romantis, harmonis gitu. Pokoknya kalau ada kamu ya ada pasangan kamu. Gitu. Iya, kayak orang tuh bisa ngerasain gitu ya. Kamu yang akur gitu ya. Kamu yang mendukung pasangan kamu. Ya, saling support gitu ya. Pernikahan yang saling support, saling mendukung, saling memahami satu sama lain gitu ya. Kayak ini orang ya kayak terlihat adem ayem gitu ya. Ini orang ya nggak pernah ada gosip, nggak pernah ada cerita gimana-gimana, nggak pernah ada kayak satu sama lain tuh nggak pernah menceritakan kejelekan atau kekurangan pasangan gitu ya. Kayak saling menyayangi ya, saling menghargai, saling menghormati gitu. Ih, seneng deh ya gitu ya. Seneng deh gitu ya punya pernikahan yang harmonis, yang adem ayem. Nggak pernah ada cerita yang gimana-gimana gitu ya, nggak pernah ada isu yang aneh-aneh gitu. Ya, isu yang lagi beredar tentang kamu. Ya, kamu ini mudah untuk melepaskan, mudah untuk move on, mudah untuk pergi. Ya, apalagi ketika di situ kamu nggak dihargai, kamu diremehkan. Ya udah, ngapain di tempat yang bikin kamu nggak nyaman? Ya, ngapain kamu tetap stay di tempat yang nggak menghargai kamu? Ya udah, mending pergi, gitu kan? Mending sendiri tapi damai daripada banyak temen, banyak orang tapi sakit gitu. Iya. Jadi kayak isu yang lagi beredar tentang kamu gitu ya. Kamu kalau udah nggak dihargai, kamu akan pergi gitu ya. Kamu nggak perlu kata, nggak perlu banyak kata, nggak perlu penjelasan. Ya udah, cut off gitu. Kamu akan lebih memilih sendiri daripada rame tapi menyakitkan. Gitu ya. Dan ya, yang isu yang lagi beredar juga tentang kamu di sini. Kamu tuh problem solving banget
kamu tuh tahu gimana mengatasi masalah yang ada, gitu ya. Kamu tuh nggak akan heboh, kamu tuh nggak akan kebingungan, kamu tuh nggak akan baperan, gitu kan. Ketika dihadapkan satu masalah, gitu, ya kamu akan cari solusi, cari jalan keluar, gitu ya. Nggak heboh lah, nggak heboh kayak dia, nggak heboh kayak mereka, ya. Kamu tuh tetap tenang, ya. Kamu kamu tuh kayak kalau menghadapi masalah tuh kayak kayak itu bukan masalah aja gitu ya. Kamu tenang. Ya mungkin karena di sini tuh sebenarnya kamu udah diasah ya. Udah diasah, udah terbiasa dengan masalah, udah biasa menghadapi masalah. Jadi tuh kalau ada masalah yang datang tuh kamu udah nggak yang heboh, udah nggak panik. Udah lah, udah biasa, udah tahu gimana harus cari jalan keluar. Udah biasa cari solusi sendiri, udah biasa cari jalan keluar sendiri, udah biasa menyelesaikan semua masalahnya itu sendiri, gitu ya. uh, Isu yang lagi rame, yang lagi beredar tentang kamu di sini ya, kamu tuh hidupnya beruntung banget ya, gitu. Kayak Tuhan itu selalu mendukung langkah kamu, kayak semesta itu ngedukung kamu, orang-orang mendukung kamu, keluarga kamu memberi support sama kamu, gitu ya. Kayak kamu tuh dirangkul semua orang, dirangkul semesta gitu. Ini orang beruntung banget gitu ya. Apa yang kamu inginkan mudah untuk kamu dapatkan gitu ya. Apa yang kamu manifestasikan akan terwujud gitu ya. Tapi di sini ya, mungkin yang mereka nggak tahu ya, aku katakan di sini ya. Jadi mereka tuh cuma lihat covernya aja, lihat luarnya ya, kamu beruntung. Ya, kamu selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, yang mereka nggak tahu di sini, ya, kamu juga berjuang, gitu kan? Kamu juga berjuang, kamu juga bekerja keras, kamu juga mengusahakan, kamu nggak duduk manis kayak mereka, ya, nunggu keajaiban datang, gitu kan? Ya, nggak kayak mereka yang sibuk bergosip, ya, tapi menunggu keajaiban datang, ya mana ada, gitu kan? Kebaikan juga harus di apa ya, diusahakan gitu kan, kesuksesan juga harus diusahakan gitu ya. Orang-orang ngedukung kamu, keluarga ngedukung kamu gitu ya, karena kamu juga ngejaga hubungan gitu kan. Kamu bukan tipikal orang yang suka drama gitu ya. Kamu juga mensupport mereka, kamu juga mensupport orang-orang, makanya yang kamu dapatkan juga kebaikan dari mereka ya, dukungan juga dari mereka. Coba kalau kamu drama kayak mereka, coba kalau kamu suka usil kayak orang-orang ya kan, suka bikin masalah ya, orang juga males gitu kan. Nah itu yang orang nggak sadari, itu yang orang-orang nggak lihat dari diri kamu gitu. Padahal kamu juga berusaha, bukan anteng, bukan diem gitu kan. Nah, iya, Tuhan mendukung kamu, ya semesta ngedukung kamu karena di situ juga ada doa, ya kan? Ada doa yang kamu panjatkan ya di malam hari gitu ya. Mungkin orang-orang masih terlelap tidur lagi nyenyak-nyenyaknya ya. Kamu udah bangun ya, udah berdoa kan? Udah sholat gitu ya, untuk orang yang muslim gitu ya. Untuk yang non muslim ya kamu akan rutin ya beribadah gitu. Itu yang mereka nggak tahu ya, itu yang orang-orang nggak tahu gitu ya. Kamu juga berusaha, berdoa, bekerja gitu ya.
Isu yang lagi beredar tentang kamu saat ini. Ya, kamu tuh orang yang nggak takut untuk memulai hal baru, gitu. Ya, contoh kayak kamu udah gagal di A, ya nggak apa-apa, gitu ya. Anggap aja itu sebagai pelajaran, gitu. Ya, anggap aja itu sebagai pengalaman, sebagai hikmah, gitu ya. Kalau udah gagal ya nggak apa-apa, move on aja. Kamu ambil, kamu mulai lagi dari awal, mulai lagi dari nol, tapi sebenarnya itu bukan mulai lagi dari nol ya, karena udah ada pelajaran yang kamu terima dari kegagalan kemarin, gitu. Iya. Jadi kamu tuh nggak takut untuk memulai hal baru, ya, hubungan baru, ya, usaha baru, pekerjaan baru, gitu ya. Contoh kayak hubungan baru, gitu ya. Ketika kamu memang di situ kamu, di tempat itu kamu nggak dihargai, ya udah kamu cut off, kamu pergi, kamu dapat orang baru yang lebih positif, ya, orang yang sevibrasi sama kamu, orang yang seenergi sama kamu, ya nggak apa-apa, mulai lagi, ya, dengan orang baru, ya, menjalin hubungan dengan orang baru, ya, daripada kamu bertahan di orang lama tapi kamu sakit, makan hati setiap hari, ya nggak apa-apa, mending kamu lepaskan, kamu mulai lagi dengan orang baru. Jika orang baru itu memberi rasa aman, rasa nyaman, ya ada menghargai kamu, menerima kamu, ya itu lebih baik kan. Iya. Gitu. Ya isu yang lagi rame, ya yang lagi beredar tentang kamu tuh ya. Kamu tuh sebenarnya asik loh kalau diajak kerja sama gitu ya. Pokoknya kalau bareng kamu itu seru. Bareng kamu tuh orang-orang suka gitu karena kamu tuh nggak rewel, karena kamu tuh nggak riweh gitu ya. Karena kamu tuh nggak cerewet gitu ya. Kalau mereka bilang mau A, ya udah nggak apa-apa gitu ya, selagi itu nggak merugikan kamu, selagi itu memang masih baik untuk semua, ya oke, nggak apa-apa gitu ya. Kamu tuh mudah untuk menghargai pendapat orang gitu kan, mudah untuk menerima masukan gitu ya. Jadi aku tuh seneng kalau sama kamu gitu ya, berunding sama kamu, tukar pikiran sama kamu gitu, karena kamu tuh nggak ngejudge, kamu juga mau mendengarkan pendapatku, kamu mau mendengarkan ceritaku gitu. Kalau aku lagi bercerita, kamu tuh nggak suka yang memotong pembicaraan gitu ya. Kamu tuh nggak akan caper gitu katanya ya. Kamu tuh orangnya pengertian, kamu juga sabar gitu ya. Kalau ada rencana, ya kamu juga ya udah gimana baiknya aja gitu. Jadi enak lah gitu ya berteman sama kamu, jalan bareng sama kamu gitu ya, karena kamu gak cerewet, kamu gak bawel gitu. Ya, katanya begitu. Oke ya, apa? Aku pakai kartu oracle-nya. Hah, ya, isu yang lagi beredar tentang kamu. Ya. Kayak mereka tuh suka heran gitu ya sama kamu. Mungkin kalau mereka yang ada di posisi kamu tuh ketika kamu diserang, kamu diremehkan, itu kan bikin bikin hati kita terluka ya, bikin hati kita sakit ya, disakiti sama orang. Tapi kenapa sih kamu nggak mau bales gitu ya? Kamu tuh nggak pernah nggak mau ngebales tindakan orang ke kamu.
gitu ya. Ya malah kamu fokus gitu ya, kayak menyembuhkan diri. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kamu, gitu kamu tuh nggak akan ngebales, tapi eh, kamu akan diem, kamu akan tenang, kamu akan menjauhi mereka. Tapi sebenarnya diam-diam itu eh, kamu tuh lagi menyembuhkan luka kamu gitu. Jadi makanya kamu tuh nggak pernah dendam sama orang, ya. Gimana pun jahatnya orang ke kamu tuh kamu nggak pernah dendam, kamu nggak pernah ngebales gitu ya, karena kamu tuh tahu cara menyembuhkan luka kamu. Jadi kalau orang lain tuh ya, kebanyakan orang itu kan kalau disakiti ya mereka akan sibuk cari cara gimana nih aku ngebales perbuatan mereka gitu ya. Pokoknya mereka juga harus merasakan apa yang aku rasakan gitu ya. Itu kan kebanyakan orang begitu gitu. Ya, ini yang makanya kadang bikin orang terheran-heran gitu ya. Kenapa sih? Ya, kadang ada orang yang suka greget sendiri gitu ya. Kenapa nggak dibales gitu ya? Udah balas aja gitu ya. Kenapa kamu malah diem ya? Diem di rumah ya menyembuhkan diri. Aduh, rugi. Ya, jadi itu ya. Kamu tuh punya kemampuan untuk menyembuhkan diri, menyembuhkan luka kamu gitu. Ya, ya. Isu yang lagi rame tentang kamu ya, yang lagi beredar. Ini katanya tuh kamu orang yang suka, kamu tuh kalau jalan, kalau keluar gitu ya, jalan-jalan, kamu tuh lebih suka di alam gitu ya. Lebih suka jalan-jalan ke alam, ya ke pegunungan, ke pantai, ya pokoknya yang bikin kamu tenang, bikin kamu damai gitu ya. Dan kamu tuh kadang pergi sendiri juga nggak masalah gitu ya. Kayak aku tuh heran gitu ya sama kamu gitu. Kayak kamu tuh nggak masalah jalan sendirian kemana gitu ya. Kamu tuh nggak butuh temen untuk kamu refresh ya, untuk kamu healing gitu ya. Kamu nggak butuh teman. Kamu kamu sendiri aja kamu berani gitu. Padahal aku pengen lo diajak. Ya, padahal aku menunggu ajakan dari kamu gitu ya. Dan ya mungkin di sini karena kamu tuh lebih menikmati ketika kamu sendiri ya, apalagi eh, kamu ini kan introvert ya, kamu introvert, kamu lebih nyaman kesendirian. Dan ketika kamu jalan sendiri, jalan-jalan sendiri ya, ke alam kemana gitulah ya, itu kan sebenarnya kamu lagi healing ya, kamu lagi melepaskan perasaan-perasaan kamu. Jadi emang nggak butuh temen. Kalau sama temen itu nggak bisa lepas, nggak bisa healing gitu ya, karena kamu introvert, kamu lebih nyaman dengan kesendirian, kamu lebih terhubung dengan diri kamu sendiri, kamu lebih terhubung dengan alam ketika kamu sendiri gitu. Nah itu yang nggak mereka mengerti ya, dipikirnya semua orang itu sama gitu ya. Kalau mau pergi ya harus rame-rame, kalau jalan harus rame-rame, padahal nggak semua orang kayak gitu ya, terutama untuk introvert gitu. Karena kalau rame-rame itu malah bikin capek, ya nggak sih? Untuk kalian yang introvert, boleh ya komen di bawah ya. Aku juga introvert loh. Eh ya, isu yang lagi rame, yang lagi beredar tentang kamu di sini ya. Ya entah kenapa gitu ya, aku tuh ngelihat kamu tuh selalu aktif gitu ya katanya. Aku tuh heran gitu ya sama kamu.
Apa nggak ada capeknya gitu ya? Kayak ada aja yang kamu lakuin gitu kan, ada aja aktivitasnya gitu. Pokoknya nggak bisa diem di rumah. Ada aja yang kamu lakuin, harus ada aktivitas setiap harinya. Gitu katanya ya. Dan kamu ini orang yang selalu happy, orang yang selalu ceria, kayak nggak pernah ada sedihnya, nggak pernah ada beban hidup. Ya, kamu sangat menikmati hidup kamu. Ya, kamu sangat menikmati momen saat ini. Kayak nggak ada kecemasan, nggak pernah galau gitu ya. Hidup kamu tuh kayaknya happy terus ya, seneng terus ya. Amin, diaminin, amin. Ya, padahal nggak taunya mah sebenarnya ya kita beraktivitas tiap hari gitu kan. Itu sebenarnya kan itu lagi mengalihkan pikiran dari overthinking. Ya, untuk kalian-kalian yang aktif. Ya, kebanyakan dari kalian itu ya sebenarnya lagi mengalihkan rasa, mengalihkan pikiran. Ya nggak sih? Setuju nggak sih? Ya, itu kalau aku pribadi. Ya, kalau aku begitu. Kalau lagi banyak pikiran, gitu ya, itu harus banyak aktivitas. Harus banyak gerak, gitu. Malah curhat. Ya, isu yang lagi rame tentang kamu saat ini, ya, kayak orang itu melihat kamu tuh kayak dicintai gitu ya sama leluhur kamu. Kamu tuh kayak dicintai sama semesta, selalu didukung dan kayak apa yang menjadi doa kamu tuh mudah diijabah, mudah dikabulkan gitu. Ya, padahal di sini yang mereka nggak tahu gitu ya. Kamu dicintai sama leluhur kamu, ya, kamu dicintai sama malaikat pelindung kamu. Ya, itu karena kamu memiliki hati yang bersih, ya, nggak dendam, nggak iri, nggak dengki, nggak punya prasangka buruk sama orang, nggak punya prasangka buruk dengan hidup ini. Itu ya, itu makanya kamu dicintai, kamu didukung. Nah, itu yang mereka nggak tahu, gitu ya. Jadi, mereka tuh melihat kamu tuh hidupnya kayak selalu dijaga, selalu dilindungi sama semesta, sama malaikat pelindung kamu, ya sama leluhur kamu. Makanya kayak ada orang yang berusaha untuk ngancurin hidup kamu, ya, ada yang berusaha nyakitin kamu, tuh kamu selalu selamat, ya, gitu ya. Kayak ada yang melindungi gitu aja. Selalu terhindar dari mara bahaya, gitu ya. Contoh mungkin kadang ada kejadian, ada kecelakaan, ya entah itu kecil ya, tapi kamu tuh selalu selamat, gitu ya. Mungkin kamu jalan pakai motor atau mobil gitu ya. Ada yang cerempet, ada kecelakaan. Jadi itu bisa kadang malah motornya yang rusak, mobilnya rusak, tapi kamu baik-baik aja. Nah, itu karena kamu dilindungi. Ya, ada yang melindungi kamu. Tuh katanya ya. Oke. Di sini ya zodiak yang terbaca yang paling kenceng ada di Leo, Aries, Sagittarius. Ya, kemudian ada eh Gemini, Libra, Aquarius, ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, tapi gak sekencang yang lain, ya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe. Yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga di tahun ini, apapun yang menjadi manifestasi kalian, apa yang menjadi doa, harapan kalian semoga dikabulkan, diijabah, dimudahkan. Amin. Ya. Dan semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian ya, diberi keberlimpahan, keberuntungan, kesehatan. Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Amin. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.